Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari mengenai beberapa istilah-istilah dari statistika. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Tahukah kalian apa itu ukuran pemusatan data? Ada yang tahu nggak? Nah, ukuran pemusatan data itu merupakan suatu ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menentukan penelitian. Nah, ukuran pemusatan data ini yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean, kemudian yang kedua itu median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, dan yang keenam persentil. Nah, untuk rata-rata hitung mean sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada dari data tunggal berbobot, kemudian ada data kelompok. Akan tetapi, yang akan kita pelajari hanya untuk yang rata-rata hitung atau mean data kelompok. Kita tandain ya. Kita tandain. Nah, kemudian yang median pun juga sama. Kita akan mempelajari median untuk data yang berkelompok. Begitu pula dengan yang modus, kemudian kuartil, juga data yang berkelompok, desil juga, dan persentil. Oke, kita langsung aja ke yang pertama dulu ya. Kita bahas mengenai rata-rata atau mean untuk data kelompok. Rata-rata hitung atau mean data kelompok itu dapat didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari suatu data yang disajikan. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau mean dari data kelompok dapat menggunakan berbagai cara. Nah, caranya ini tuh ada 3 macam. Yang pertama itu menggunakan rumus. Rumusnya itu dapat dituliskan seperti ini, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, di sini X bar sendiri ini merupakan rata-rata. Jadi X bar itu rata-rata, kemudian sigma FI dikali XI merupakan jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Kemudian untuk sigma FI sendiri adalah jumlah dari frekuensinya. Nah, XI ini tadi kan didefinisikan sebagai nilai data titik tengah kelas ke I. Jadi XI ini merupakan titik tengahnya, kemudian F ini merupakan frekuensinya, dan X bar ini adalah rata-ratanya. Nah, yang selanjutnya atau metode yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara atau X0. Nah, dapat dirumuskan yaitu sebagai X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, untuk X bar sendiri adalah rata-rata hitung, kemudian X0 ini ya, X0 ini adalah rata-rata sementara. Nah, bagaimana cara
menentukan rata-rata sementara ini? Biasanya rata-rata sementara ini kita dapatkan dengan mencari nilai XI yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi kita tandain dulu ya. Nah, untuk mencari X0 ini yaitu dengan mengambil XI yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kemudian di sini ya ada DI. Ini ya. DI ini adalah XI min X0. Nah, kita kan tadi sudah mencari dulu X0-nya, ya kan? Didapatkan dengan mencari XI dengan frekuensi terbesar. Nah, kalau udah kita mencari X0-nya, kemudian kita mencari DI-nya, yaitu XI min X0, gitu. Oke, lanjut lagi ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini hampir sama dengan cara yang sebelumnya atau cara yang kedua. Perbedaannya terletak di sini. Nih. Nah, kalau tadi kan sebelumnya cara yang kedua memakai DI. Nah, kalau di sini kita memakai mu I. Mu I ini adalah parameter. Nah, mu I ini dapat dituliskan sebagai XI min X0 per P. P ini adalah panjang kelasnya atau intervalnya gitu. Untuk XI itu dikurangi sama dengan X0. X0 kan udah sama kayak yang tadi ya, kita cara mencarinya sama kayak yang sebelumnya. Ini X0 nya atau rata-rata sementara. Nah, karena XI min X0 itu kan sama aja kayak DI, berarti bisa aja kita tuliskan dengan DI per P. Nah, untuk lebih jelasnya kita tunjukkan pada contohnya biar lebih jelasnya ya. Kita aplikasikan pada contoh. Nah, di sini ada contoh, hitunglah men dari tabel berikut dengan 3 cara. Nah, di sini udah terdapat tabel distribusi. Nah, ini namanya tabel distribusi ya. Nah, tabel distribusi ini kita bacanya begini. Pada baris pertama ini merupakan kelas pertama dengan dimulai dari 2 sampai 6. Nah, pada kelas pertama ini mempunyai 3 anggota. Begitu cara membacanya. Kemudian baris kedua berarti itu adalah kelas kedua dengan dimulai dari 7 sampai 11 dan memiliki 6 anggota. Kemudian untuk baris ketiga berarti dimulai dari memiliki nilai 12 sampai 15 dan memiliki 14 anggota. Jadi tiap kelas di kelas ketiga ini dia memiliki 14 anggota. Kemudian baris keempat kita dimulai dari 17 sampai 21 yang memiliki 10 anggota di dalam kelasnya. Kemudian baris kelima dimulai dari 22 sampai 26 yang memiliki 7 anggota. Nah, jika kita jumlahkan total anggotanya ini adalah 40 anggota. Seperti itu cara membaca tabel distribusi. Lanjut, kita akan menyelesaikan menggunakan 3 cara yang ada di atas tadi. Nah, untuk cara yang pertama dulu. Tadi kan udah terdapat kelasnya ya. Ini kan kelasnya tadi. Kemudian ada frekuensinya. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian cari adalah mencari titik tengahnya.
titik tengah itu kan tadi kita simbolkan dengan XI ini ya. Ini kan titik tengah. Bagaimana cara mencari titik tengah? Caranya yaitu kita jumlahkan ini ya, yang pertama di kelas itu dan yang terakhir di kelas tersebut. Jadi 2 ditambahkan 6 kemudian dibagi 2. Nah, di sini kan 2 ditambah 6 berarti kan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita tuliskan di sini 4. Kemudian untuk yang kelas kedua, kita cari titik tengahnya, berarti 7 ditambah 11 dibagi 2. 7 ditambah 11 itu kan 18, dibagi 2 berarti 9. Nah, begitu juga untuk kelas berikutnya, dan seterusnya kita jumlahkan kemudian dibagi 2 gitu, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari titik tengahnya, kemudian kita mencari FI, XI. Nah, FI ini kan frekuensinya, terus XI ini kan kita udah mencari kan, XI kan titik tengah tadi udah kita cari. Nah, tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 6 dikali 9 sama dengan 54. Dan seterusnya sampai semua kelas. Nah, terus setelah itu kita jumlahkan semuanya, FI, XI dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Kita jumlahkan, didapatkan nilai 620. Nah, untuk frekuensi ini tadi ada yang hilang ya. Coba kita itu di sini 10 ini ya. Oh, sudah ada. Oke, 10 ya. Nah, kita jumlahkan semuanya. Itu totalnya ada 40. Nah, kalau udah semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI XI ini kan adalah jumlah dari totalnya. Jumlah dari totalnya kan 620, ya kan? Berarti kita tuliskan di sini 620. Kemudian sigma FI berarti total dari frekuensinya. Total dari frekuensinya adalah 40. Kita tuliskan di sebelah sini. Kemudian kita hitung 620 dibagi dengan 40 sama dengan 15,5. Jadi kita dapatkan untuk nilai rata-rata adalah 15,5. Nah, kemudian kita akan mencari menggunakan cara yang kedua atau metode yang kedua. Nah, di metode yang kedua ini kita masih sama ya. Kita cari XI-nya atau titik tengahnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, sekarang yang berbeda adalah kita cari rata-rata sementara atau kita simbolkan dengan X0. Nah, gimana cara mencari X0 ini? Kita X0 ini didapatkan dengan kita mencari frekuensi yang tertinggi. Nah, di sini kan frekuensi yang tertinggi atau yang paling banyak itu kan 14 ya. Berarti 14 kan di sini. Atau kita tulis ya kan 14 kan letaknya di sini ya, anak-anak. Kita tandai. Nah, karena letaknya di kelas ketiga ini ya, berarti X0-nya itu adalah yang
ini. Nah, XI dari F yang terbanyak 14. Karena F-nya 14 ini yang terbanyak, berarti XI-nya yang dipakai adalah yang 14 ini. Jadi, kita dapatkan rata-rata sementara atau X0-nya ini adalah 14. Setelah itu, kita mencari DI. Nah, DI sama dengan XI min X0. XI ini kan yang ini kan ya. Kemudian X0-nya kan kita dapatkan 14. Berarti cara menghitungnya adalah dengan XI min X0 berarti 4 dikurangi 14. 4 dikurangi 14 sama dengan min 10. Kemudian yang kedua 9 dikurangi 14 sama dengan min 5. Lanjut lagi 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Kemudian 19 dikurangi 14 sama dengan 5. Dan yang terakhir 24 dikurangi 14 sama dengan 10. Nah, udah kita dapatkan semua. Kemudian kita selanjutnya mencari FI DI. Nah, FI DI berarti kan F-nya, frekuensinya dikali dengan DI. DI-nya kan kita udah mencari semua. Tinggal kita kalikan masing-masing dengan frekuensinya. Nah, seperti ini. 3 dikalikan min 10, berarti min 30. Kemudian 6 dikalikan dengan min 5, berarti ini harusnya min 30 ya. Oh, ini kurang ya. Min 30. Kemudian selanjutnya 14 dikalikan 0 berarti 0. Terus 10 dikalikan 5 berarti 50. Terus 7 dikalikan 10 70. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Negatif 30 ditambah negatif 30 ditambah 0 tambah 50 tambah 70. Hasilnya adalah 60. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan semua informasinya, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI DI per sigma F. X0 sendiri itu adalah 14. Kemudian sigma FIDI berarti kan totalnya itu adalah 60 dibagi sigma FI, berarti total frekuensi itu kan 40, berarti 60 dibagi 40. Nah, kita hitung dulu. 60 dibagi 40 itu 1,5, berarti 14 ditambah 1,5 berapa anak-anak? 15,5. Nah, hasilnya sama kan kayak yang tadi yang pertama. Nah, yang pertama kan hasilnya 15,5. Yang kedua juga sama 15,5. Begitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara yang ketiga atau metode yang ketiga ini. Metode yang ketiga ini hampir sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu kita masih sama mencari rata-rata sementara dulu. Rata-rata sementara kan didapatkan dari XI yang memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya di 14, berarti XI-nya yang dipilih adalah yang ini. Maka X0 atau rata-rata sementaranya adalah 14. Jadi XI yang ini ya, 14. Nah, kemudian kita mencari parameternya atau MUI. Nah, kita sekarang berikan notes dulu.
Mu I itu cara mencarinya adalah sama dengan XI min X0 per P. Ya, kita cari untuk yang pertama. Misalkan yang pertama ya, kita cari XI. XI-nya kan yang pertama 4. Berarti 4 dikurangi 14 dibagi dengan P. P itu adalah panjang kelas. Cara mencarinya begini. Ini kan 2 ke 7. Ya kan, 2 ke 7. Berarti selisihnya adalah berapa? 5 ya. Ya kan? Ini kan 7. Selisih, seperti selisih biasa. 7 dikurangin 2. Berarti kan 5. Nah, maka P-nya itu atau panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita hitung kembali ya. Tadi kan 4 dikurangin 14 dibagi dengan 5. 4 dikurangin 14 berarti kan min 10 dibagi dengan panjang kelasnya atau 5. Oke, Ibu tuliskan saja ya biar lebih jelas. Contoh ya, untuk contohnya kan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dia di sini XI-nya kan 4 ya. Berarti kita tulis misal 4 dikurangin X0-nya kan 14. Kemudian dibagi dengan P panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu kan 2 dikurangin 7 atau selisihnya. Berarti kan selisihnya 5 ya. Nah, sama dengan 4 dikurangin min 14 berarti min 10. Kemudian dibagi dengan 5. Nah, min 10 dibagi 5 berarti berapa? Min 2. Kita tuliskan di sebelah sini. Jadi di sini ada min 2. Kemudian kelas yang kedua pun sama. Kita hitung. XI-nya kan 9. Berarti 9 dikurangin 14 dibagi dengan 5. Berarti didapatkan nilai min 1 dan seterusnya kita hitung sampai bawah. Oke, setelah kita dapatkan semuanya, baru kita mencari Fi dikali mu I. Nah, Fi ini kan frekuensinya, mu I ini udah kita cari. Nah, untuk contohnya, kita yang pertama 3 dikali min 2, berarti min 6. Kemudian yang kedua, 6 dikali min 1, berarti min 6. Dan seterusnya, kita kalikan masing-masing begitu. Kemudian setelah itu kita jumlahkan totalnya dan didapatkan 12. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya. Ini ya rumusnya, X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali mu I dibagi sigma Fi dikali dengan P atau panjang kelasnya. Nah, kita masukkan X0-nya itu 14 ditambah sigma Fi mu I. Berarti kan totalnya ini, totalnya 12. Kemudian total frekuensinya itu 40 dan panjang kelasnya tadi kan 5. Nah, kita hitung, berarti kan 14 ditambah, ini kita hitung dulu kan, 12 per 40 dikali 5, 5 kali 12 itu kan 60, kemudian dibagi 40. Nah, baru kita hitung totalnya, 14 ditambah 60 per 40, jadinya 15,5. Nah, sama kan hasilnya, sama untuk cara yang pertama, cara yang kedua
Dan cara yang ketiga itu sama hasilnya, yaitu 15,5. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Cara yang pertama, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga? Nah, itu terserah kalian, boleh menggunakan cara yang mana saja, karena jawabannya juga sama nantinya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencari nilai rata-rata jika data yang disajikan itu berbentuk diagram histogram seperti ini ya anak-anak. Ini adalah diagram histogram. Nah, bagaimana jika datanya itu berbentuk data histogram begini? Bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya? Nah, yang pertama, kita lihat dulu. Di sini kan ada tertulis 0 sampai 10. Berarti artinya ini itu untuk kelas pertama. Kelas pertama itu dimulai dari 0 sampai 10 yang memiliki, nah di sini frekuensinya ya. Ini kan frekuensinya. Yang ini dibajak frekuensi, yang ini dibajak kelas. Ini kan di angka 1, berarti dia memiliki satu frekuensi atau satu anggota. Jadi di kelas pertama yang memiliki dimulai dari 0 sampai 10 memiliki satu anggota. Nah, untuk kelas yang kedua dimulai dari 10 sampai 20 memiliki 3 anggota, 3 frekuensi. Kelas ketiga yaitu dimulai dari 20 sampai 30 memiliki 6 anggota. Kemudian kelas yang keempat yaitu dimulai dari 30 sampai 40 memiliki 4 anggota, dan kelas yang kelima itu dari 40 sampai 50 memiliki 2 anggota. Nah, kita akan menyelesaikan mencari nilai rata-rata dari data yang disajikan dengan diagram histogram dengan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita bisa menuliskan ke dalam bentuk tabel distribusi terlebih dahulu ya. Nah, kita pindahkan aja, kita tinggal memindahkan 0 sampai 10, kemudian 10 sampai 20, kemudian 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Dan frekuensinya tinggal kita tuliskan di sini. Nah, kemudian sama seperti halnya yang tadi, kita mencari titik tengahnya atau XI ini. Ya, XI ini kita cari titik tengahnya dulu. Caranya bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? Caranya yaitu dengan menjumlahkan yang pertama dan yang terakhir kemudian dibagi 2. Nah, di sini berarti kita jumlahkan 0 ditambah 10 dibagi 2. Berarti 5. Kemudian yang kedua, kita jumlahkan 10 ditambah 20 dibagi 2, berarti hasilnya 15 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan XI-nya, kemudian kita mencari FI dikali XI. Tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Jadi frekuensi dikalikan dengan titik tengah. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 15 berarti 45. 6 dikali 25 sama dengan 150 dan seterusnya. Kemudian baru kita jumlahkan totalnya. Berarti didapatkan 430. Untuk frekuensi juga ditotalkan, hasilnya tuh 16. Setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi kan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Berarti tinggal kita masukkan totalnya tadi kan 430 dibagikan dengan total frekuensi itu 16. Bisa kita hitung hasilnya 26,9. Nah, seperti itu.
Kemudian cara yang kedua sama seperti yang sebelumnya. Jadi dari intinya itu dari diagram histogram ini bisa kita membacanya, terus kita buat ke bentuk tabel distribusi. Itu kita mencari titik tengahnya. Nah, kemudian kita mencari rata-rata sementara atau X0-nya. Nah, di sini kan cara mencarinya yaitu dengan memilih XI yang memiliki frekuensi terbesar. Kita cek frekuensinya yang paling besar itu yang mana? Yang 6 ini kan? Nah, karena yang 6 ini kita tandain dulu. Karena frekuensi yang tertinggi itu di sini, berarti letaknya itu di sini. Ya kan? Nah, berarti SI-nya itu yang mana? Berarti yang ini, 25. Nah, maka X0-nya sama dengan 25. Nah, kemudian kita mencari DI-nya. DI itu sama dengan XI min X0. XI-nya itu kan yang pertama ya, yang pertama itu 5 dikurangin dengan 25, berarti min 20. Kemudian yang kedua 15 dikurangin 25 sama dengan min 10. Yang ketiga 25 dikurangin 25 0. Yang keempat 35 dikurangin 25 berarti 10. Dan yang terakhir 45 dikurangin 25 sama dengan 20. Nah, begitu. Setelah kita ketemu DI-nya semuanya, baru sekarang kita kalikan antara frekuensinya atau FI dengan DI-nya. Nah, tinggal kita kalikan dengan frekuensinya. Ini kan yang pertama itu 1 dikali min 20, berarti hasilnya min 20. Kemudian yang kedua 3 dikali min 10, berarti hasilnya min 30. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan totalnya. Dihasilkan angka 30. Ya, kita jumlahkan biasa. Min 20 ditambah min 30 ditambah 0 ditambah 40 ditambah 40, hasilnya 30. Nah, setelah kita dapatkan informasi semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan X bar sama dengan X0 ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Nah, X0-nya ini kan dia 25 tadi udah kita tuliskan, kita carikan tadi, kita tuliskan di sini 25, kemudian ditambahkan dengan totalnya. Total dari sigma FI dikali DI ini kan 30 ya, berarti kita masukkan ke sini 30 dibagi dengan sigma FI atau total frekuensinya, yaitu 16. Nah, kemudian kita hitung 30 dibagi 16 dulu, itu 1,9. Nah, baru kita jumlahkan 25 ditambah 1,9, hasilnya 26,9. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Sama saja ya, sama saja dengan yang seperti tadi cara sebelumnya. Cuma berbedanya itu di sini letaknya kita harus mencari rata-rata sementara dulu. Nah, untuk diagram histogram ini cara membacanya seperti itu ya. Setelah kita bisa membacanya, dibentuk ke dalam tabel distribusi seperti ini biar lebih memudahkan untuk menghitungnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga,
cara ketiga ini sama dengan yang sebelumnya, ya kan. Kita cari dulu ininya XI-nya, kemudian kita cari X0-nya atau rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementaranya kan yang ini ya, yang 25. Kemudian, nah perbedaannya itu di ininya, parameternya, mu i-nya. Bagaimana cara mencarinya? Kita di sini ada rumusnya, di notes-nya, yaitu XI dikurangi X0 per P. Ingat ya, P itu adalah panjang kelasnya. Kalau di sini panjang kelasnya berarti berapa? Selisih dari antar dua kelas. Berarti kan 10 dikurangi 0, yaitu 10. Berarti panjang intervalnya 10. Nah, bisa kita tuliskan contoh ya, buat contoh aja. Yang pertama, kita cari mu i-nya, xi-nya kan di sini 5. Berarti kita bisa menuliskan 5 dikurangin x0-nya itu 25 ya. 25 kemudian dibagi dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya kan tadi 10 ya. Oke, panjang kelasnya 10. Kemudian dihitung 5 dikurangin 25, berarti kan min sama dengan min 20 ya. Di sini kita tuliskan min 20 dibagi dengan 10. Nah, min 20 dibagi 10 berarti berapa hasilnya? Min 2. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita tuliskan di sini ya, min 2. Nah, selanjutnya sama. Kita hitung 15 dikurangin 25 dibagi dengan 10. Hasilnya min 1 dan seterusnya. Kita hitung. Nah, setelah kita dapatkan nilai semuanya, sekarang kita cari Fi dikalikan dengan mu i. Nah, caranya tinggal kita kalikan dengan frekuensinya ini. Untuk yang pertama itu kan berarti 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2. Kemudian yang selanjutnya 3 dikali min 1 sama dengan min 3 dan seterusnya. Setelah itu kita total semuanya, berarti hasilnya itu didapatkan 3. Nah, setelah itu kita baru memasukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali mu i per sigma Fi dikali P. X0-nya ini adalah rata-rata sementara, yaitu 25. Kemudian dijumlahkan sigma Fi mu i itu adalah totalnya. Totalnya kan ini 3. Kemudian totalnya dari frekuensi itu 16 dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu tadi selisihnya itu 10. Kita hitung, berarti hasilnya 26,9. Nah, sama kan seperti yang sebelumnya hasilnya itu. Jadi kesimpulannya, untuk mencari rata-rata itu terdapat 3 macam cara. Yang pertama itu dengan menggunakan rumus. Kemudian yang kedua itu dengan kita mencari rata-rata sementara dulu. Dan yang ketiga juga sama dengan mencari rata-rata sementara dulu. Hanya berbedanya itu untuk yang ketiga itu menggunakan parameter. Jadi F1 dikali Fi dikali mu i. Nah, jadi kalau memakai cara yang ketiga ini, kita menghitungnya kan lebih sederhana. Angkanya itu kecil, ya kan? Daripada yang kedua. Kalau yang kedua kan nilainya tadi kan besar-besar nih, ya kan? Nah,
seperti itu. Sebenarnya semuanya sama ya, baik cara yang pertama maupun cara yang kedua ataupun cara yang ketiga itu sama semua. Nah, kalian lebih mudah dengan cara yang mana itu terserah kalian dalam menyelesaikannya. Nah, untuk penyajian datanya itu bisa dengan tabel distribusi atau dengan tabel histogram. Jadi nanti tergantung di soal itu menggunakan di soalnya itu diketahuinya memakai tabel distribusi seperti ini atau menggunakan bentuk diagram histogram. Nah, jika ditemuin dalam bentuk diagram histogram gini, berarti cara membacanya seperti tadi ya. Kita baca dulu, ini adalah kelas yang pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Nah, untuk memudahkannya, kita pindahkan dulu ke dalam bentuk tabel distribusi untuk memudahkan. Nah, kemudian kita cari titik tengahnya dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut, boleh menggunakan metode 1, 2, atau 3. Jadi bebas sesuai yang menurut kalian tuh paling mudah gitu ya. Nah, untuk soalnya Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian cek Google Classroom kalian. Nah, nanti di situ terdapat soalnya, silahkan kalian kerjakan dan disubmit maksimal sampai jam pelajaran ini selesai. Oke, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.